Oke, masih tentang Allah Tritunggal. Kita baca lagi tentang istilah firman ini. Hizkia. Maka istilah firman digunakan karena dia dikeluarkan dari Bapa tanpa penyatuan dua atau tempat perubahan atau pemindahan, dan istilah anak dan sampel dari keberadaan Bapa karena dia sempurna dan memiliki keberadaan dan dalam segala hal mirip dengan Bapa, kecuali bahwa Bapa tidak diperankan. Dan istilah anak tunggal karena hanya dia yang diperankan sedikit dari Bapa saja. Tidak ada satu yang serupa dengan anak Allah, karena tidak ada yang lain yang adalah anak Allah. Karena meskipun Roh Kudus keluar dari Bapa, namun ini tidak bersifat generatif, tapi bersifat keluaran. Ini adalah modus keberadaan yang berbeda, sama-sama tidak dapat dipahami dan tidak diketahui. Sama seperti generasi peranakan anak. Iya. Oke, jadi kalau istilah firman itu menunjukkan bahwa Allah itu punya hikmat, ya, Allah itu punya akal budi, Allah itu punya pengetahuan. Oke, maka disebut dia firman atau logos itu. Nah, istilah anak berarti diperanakan dari sang Bapa, atau dikatakan di sini generasi, ya, maksudnya diperanakan dari sang Bapa. Nah, sedangkan Roh Kudus itu bukan bersifat generatif atau bersifat peranakan, tapi dia bersifat keluaran. Ya, sehingga Roh Kudus itu dikatakan keluar dari Bapa. Coba baca lagi. Oleh karena itu, semua kualitas yang dimiliki Bapa adalah kualitas yang dimiliki anak. Kecuali bahwa Bapa tidak diperanakan, dan penyesuaian ini tidak melibatkan perbedaan dalam esensi maupun kelengkapan, tetapi hanya cara yang berbeda untuk menjadi Adam. Kita memiliki analogi dalam diri Adam yang tidak diperanakan, karena Allah sendiri yang membentuknya, dan Seth yang diperanakan karena dia adalah anak Adam, dan Hawa yang keluar dari tulang rusuk Adam karena dia tidak diperanakan. Mereka tidak berbeda satu sama lain dalam hal kodrat, karena mereka adalah manusia. Tapi mereka berbeda dalam hal cara menjadi. Nah, ini misalnya contoh ya, membedakan analoginya di sini antara firman dan Roh Kudus, ya. Misalnya kalau dikatakan firman itu apa? Diperanakan. Ya kan? Nah, itu sama seperti Seth, anaknya Adam. Berarti Seth itu diperanakan karena Seth lahir dari buah dari si Adam. Gitu. Tetapi Adam itu sendiri diperanakan enggak? Enggak. Nah, sama seperti Bapak diperanakan enggak? Enggak. Ya, jadi Bapak tidak diperanakan. Ini kayak Adam tidak diperanakan karena Allah sendiri yang membentuk si Adam itu. Tapi kalau Seth diperanakan. Sementara Hawa gimana? Hawa diperanakan? Enggak. Ya kan? Tapi Hawa itu keluar dari si Adam. Nah, sama seperti Roh Kudus keluar dari si Bapa. Ya. Nah, Adam, Seth, dan Hawa itu sama dalam hal apa? Kodrat atau esensi, ya, atau natur. Tapi mereka berbeda dalam hal cara keberadaan, cara menjadi adanya itu beda, ya. Nah, kayak Adam, Seth, dan Hawa, ya mereka sama di dalam kodrat manusia, ya, tapi cara menjadi adanya berbeda.
Oke, coba baca lagi. Kita harus menyadari bahwa kata ageneton Lupa ada bacanya. Hah? ege Ageneton. yang ditulis dengan satu huruf V Ah, kok berarti itu V sih? Itu apa? N, ya. Nu, itu huruf nu. Oke. berarti tidak diciptakan atau tidak dijadikan. Sedangkan Neton. yang ditulis dengan huruf N rangkap Bukan N, nah, nu. Huruf nu, rangkap. Rangkap berarti tidak diperanakan. Nah, ada perbedaannya ya. Misalnya dalam Yunani, ageneton dengan satu huruf nu, itu berarti apa? Tidak diciptakan atau tidak dijadikan. Ya kan? Sedangkan double nu, rangkap nu, berarti tidak diperanakan. Jadi bedakan antara dicipta dengan diperanakan. Jadi kalau dicipta ya saya menciptakan meja ini. Saya membuat meja ini. Atau saya menjadikan meja ini. Tapi saya nggak bisa mengatakan saya memperanakan meja ini kan gitu. Nah, jadi ageneton tuh ada dua hal yang berbeda ya. Jadi kata cipta dengan kata memperanakan. Coba lagi baca. Menurut arti yang pertama, esensi berbeda dengan esensi. Karena esensi yang satu tidak diciptakan atau ageneton yang dengan satu nu dan esensi yang lain diciptakan atau geneton. Genetik. Namun dalam makna kedua tidak ada perbedaan antara esensi dan esensi. Karena esensi pertama dari semua jenis makhluk hidup adalah agenetos, tetapi bukan agenetos. Sebab mereka diciptakan oleh Sang Pencipta, dijadikan oleh firman-Nya, tetapi mereka tidak. Nah, maksudnya Adam dan Hawa itu dijadikan atau diciptakan, tapi tidak diperanakan, ya kan? Maka hurufnya apa kalau tidak diperanakan? Ageneton, N-nya double gitu, ya kan? Itu Adam dan Hawa. Tetapi keturunannya semuanya nanti apa? Diperanakan. Maka N-nya 1. Ya. Lagi? Karena tidak ada bentuk yang sudah ada sebelumnya seperti diri mereka sendiri yang darinya mereka dapat dilahirkan. Terus? Jadi dalam arti kata yang pertama, ketika keberadaan yang mutlak ilahi dari kealahan yang khusus adalah sama. Mereka ada sebagai satu dalam esensi dan tidak diciptakan. Tetapi dalam arti yang kedua, hal itu justru sebaliknya. Karena hanya waktu saja yang diciptakan, tidak ada keberadaan lain yang memberikan keberadaan. Dan hanya anak satu berasal karena ia diperanakan dari esensi Bapa tanpa permulaan dan tanpa waktu. Tuh perhatikan tuh. Terus? Dan hanya Roh Kudus yang keluar dari esensi Bapa tanpa melalui peranakan, tetapi hanya melalui keluaran. Yohanes 15 ayat 26. Sebab inilah ajaran kitab suci. Tetapi kodrat dari peranakan dan keluaran ini tidak dapat. Iya, jadi kita hanya bisa tahu caranya, ya, bahwa anak itu diperanakan dari esensi Bapa, Roh itu keluar dari esensi Bapa. Dia harus bedakan antara diperanakan, diciptakan, dan dikeluarkan. Gitu. Baca lagi. Dan ini juga perlu kita ketahui bahwa nama-nama Bapa, Anak, dan keluaran tidak diterapkan pada kealahan yang khusus oleh Tuhan. Sebaliknya, nama-nama itu disampaikan kepada kita oleh kealahan seperti yang dikatakan oleh Rasul Ilahi. Karena itu aku sujud menyembah kepada Bapa yang daripadanya berasal segala keluarga yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yesus 3 ayat 15 sampai 15. Tetapi jika kita mengatakan bahwa Bapa adalah asal mula anak dan lebih besar daripada anak, kita tidak menyarankan adanya prioritas dalam waktu atau prioritas Bapa atas anak. Yohanes 14 ayat 28.
Karena melalui perantaraannya, ia menjadikan segala sesuatu. Atau superioritas dalam tempat kecuali sebab akibat. Yang kami maksudkan dengan hal ini adalah bahwa anak diperanakan dari bapa dan bukan dari anak. Dan bahwa bapa secara pribadi adalah penyebab dari anak. Sama seperti kita tidak mengatakan bahwa api berasal dari cahaya, melainkan cahaya dari api. Iya, jadi kalau kita nggak boleh bolak-balik, anak yang diperanakan dari bapa, bukan bapa yang diperanakan dari Allah, dari anak. Kita tidak mengatakan bahwa api berasal, cahaya berasal dari api, ya. Tapi api berasal dari cahaya itu nggak benar, tapi cahaya berasal dari api. Ya, jadi jangan dibolak-balik. Terus? Jadi setiap kali kita mendengar dikatakan bahwa bapa adalah semua anak dan lebih besar daripada anak, marilah kita memahaminya dalam kaitannya dengan sebab. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah anak dikatakan ya berasal dari bapa, itu dalam hubungan sebab akibat, bukan hubungan kodrat, bukan dalam hubungan superioritas. Jadi kalau bukan berarti kalau anak diperanakan dari bapak, bukan berarti bapak lebih besar daripada anak. Jadi nggak ada hubungannya dengan superioritas. Ini hanya menunjukkan kaitannya dengan cara keberadaan atau sebab akibat. Terus? Dan sama seperti kita tidak mengatakan bahwa api berasal dari satu esensi dan cahaya dari esensi yang lain. Demikian pula kita tidak dapat mengatakan bahwa Bapa berasal dari satu esensi dan anak dari esensi yang lain. Nah, karena esensinya sama, kita nggak bisa mengatakan cahaya berasal dari api, tapi cahaya berasal dari esensi yang bukan api. Itu kan nggak mungkin kan? Cahaya berasal dari api, ya api dengan cahaya memiliki esensi yang sama seperti anak dan bapak tadi. Oke? Terus? Tetapi keduanya berasal dari esensi yang sama. Dan sama seperti kita mengatakan bahwa api memiliki terang melalui cahaya yang memancar darinya dan tidak menganggap cahaya api sebagai alat yang melayani api, melainkan sebagai kekuatan alamiah. Demikian pula kita mengatakan bahwa Bapa menciptakan segala sesuatu yang Ia ciptakan melalui anak-anaknya yang tunggal, bukan seolah-olah hanyalah alat yang melayani tujuan Bapa, melainkan sebagai kekuatan alamiah dan esensi. Nah, maksudnya sama seperti tadi, cahaya dari api itu kan menghangatkan. Cahaya itu kan berarti apa? Menerangi, menghangatkan, ya kan? Menghangatkan itu ya berarti kayak ada api itu ya berarti memanasi gitu kan. Tapi nggak bisa mengatakan oh cahaya itu alat dari api gitu. Bukan, itu kekuatan alamiah dari api itu untuk menghangatkan, menerangi atau memanasi. Sama seperti Bapak menciptakan dunia ini melalui anak. Nggak bisa mengatakan anak itu hanya alat aja. Ya, tapi anak itu atau firman itu sebagai kekuatan alamiah, kekuatan kodrati, kekuatan esensial dari sang Bapa. Oke, bisa paham ya? Terus? Sama seperti kita menyatakan bahwa api cahaya, tetapi bahwa api itu cahaya. Demikian juga segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa. Itu juga yang dikerjakan oleh. Iya, jadi kalau api itu memanasi, ya cahayanya memanasi kan nggak mungkin berbeda gitu. Kalau api itu menerangi, ya cahayanya menerangi. Sama seperti kalau Bapak itu menjadikan segala sesuatu, atau Bapak itu mengerjakan segala sesuatu, ya anak juga mengerjakan segala sesuatu. Ya, Yohanes 5:19. Oke, baca lagi. Tapi jika terang tidak mempunyai keberadaan sendiri yang layak, yang berada dengan keberadaan api, maka anak adalah keberadaan yang sempurna, yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Bapa. Seperti yang telah kami tunjukkan di atas. Karena sangat mustahil untuk menunjukkan dalam ciptaan suatu gambaran yang akan menggambarkan dengan tepat dalam semua detailnya tentang kodrat alat tunggal makhluk. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang tercipta dan majemuk tunduk pada flux dan perubahan, dibatasi, dibentuk dan dapat dengan jelas menunjukkan esensi ilahi yang sangat esensial tanpa terpengaruh oleh hal-hal tersebut.
Sekarang jelaslah bahwa semua ciptaan tunduk pada sebagian besar dari kasih sayang ini, dan semua dari kodrat dasarnya tunduk pada kasih. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini Allah Tritunggal itu apa? Segala sesuatu yang tanpa batas, ya, tidak berubah, tidak dapat rusak. Maka apa yang diciptakan itu tentu segala sesuatu yang apa ya? Bagaimana mungkin di sini kan sesuatu yang tercipta dan majemuk kayak kita ini tunduk pada flux itu kayak perubahan lah gitu ya, dibatasi, dibentuk, rusak, dapat jelas menunjukkan esensi yang sangat esensial tanpa terpengaruh oleh hal tersebut. Jadi makanya di sini sekarang semua ciptaan itu tunduk pada Allah. Jadi jangan dibolak-balik gitu ya. Nah kalau kita nggak tunduk kepada Allah tapi menyembah ciptaan, nah itu dibolak-balik jadinya. Oke. Nah di sini dikatakan anak adalah keberadaan yang sempurna, seperti yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Bapa. Itu karena berasal dari esensi yang sama. Coba baca lagi. Demikian juga kita percaya kepada Roh Kudus yang satu, Tuhan dan memberi kehidupan yang keluar dari Bapa dan bersemayam di dalam Anak. Objek pemujaan dan kemuliaan yang setara dengan Bapa dan Anak, karena ia adalah esensi dan kekal, bahwa Allah, Bapa dan Anak. Langsung berwibawa, mata air kebijaksanaan dan kehidupan dan kekudusan. Allah yang ada dan disapa bersama dengan Bapa dan Anak tidak diciptakan penuh, kreatif, maha kuasa, mengatur, berkekuatan tidak terbatas, Tuhan atas segala ciptaan dan tidak berada di bawah Tuhan manapun. Mengilahikan bukan diilahikan. Memenuhi bukan dipenuhi, terbagi di dalam bukan berbagi di dalam. Menyucikan bukan disucikan, pengantara menerima permohonan semua orang di dalam segala hal seperti kepada Bapa dan Anak, keluar dari Bapa dan dikomunikasikan melalui Anak dan diikuti oleh semua ciptaan, melalui dirinya sendiri yang menciptakan dan menanamkan esensi dan kekudusan serta memelihara alam semesta, memiliki substansi atau penghidupan, ada dalam substansinya yang tepat dan khas, tidak terpisahkan dan tidak dapat dibagi dari Bapa dan Anak, dan memiliki semua kualitas yang dimiliki Bapa dan Anak, kecuali bahwa ia tidak diperanakan dan tidak dilahirkan. Karena Bapa tidak beranak dan tidak dilahirkan, sebab ia tidak berasal dari ketiadaan, tetapi berasal dari dirinya sendiri, dan ia tidak memperoleh satupun sifat dari yang lain. Sebaliknya, ia sendiri adalah awal dan penyebab keberadaan segala sesuatu secara pasti dan kewajaran diri. Tetapi anak berasal dari Bapa menurut cara penciptaan, dan Roh Kudus juga berasal dari Bapa, tetapi bukan menurut cara penciptaan, melainkan menurut cara keluaran. Dan kita telah mengetahui bahwa ada perbedaan antara penciptaan dan keluaran, tetapi esensi dari perbedaan itu tidak kita pahami. Lebih jauh lagi, peranakan anak dari Bapa dan keluar Roh Kudus terjadi secara bersamaan. Iya, peranakan anak dan Bapa terjadi secara bersamaan. Jadi keluar atau diperanakan dari esensi yang sama. Ya. Coba baca, Ener. Semua yang dimiliki anak dan Roh berasal dari Bapa, bahkan keadaan mereka dan jikalau Bapa tidak ada maka. Nah, ini harus pahami. Oke. Kenapa? Kalau Bapa tidak ada, anak dan Roh pun tidak ada. Ya, karena nggak ada esensinya lagi, nggak ada kodratnya. Ya, kadang nggak ada keberadaan itu. Terus? Dan jika Bapa tidak memiliki sifat tertentu, maka anak dan Roh tidak memiliki sifat. Dan melalui Bapa yaitu karena ciptaan Bapa, maka anak dan Roh. Dan melalui Bapa yaitu karena Bapa memiliki sifat-sifat, maka anak dan Roh memiliki sebuah sifat mereka. Yaitu sifat-sifat yang tidak diperanakan dan keluaran yang tidak ternafsu.
Karena dalam sifat-sifat hipostatis atau pribadi ini saja ketika subsistensi itu berbeda satu sama lain, tidak dapat dibagi-bagi, bukan karena esensi melainkan karena tanda berbeda dari intensi yang terbatas. Iya, ini ngerti nggak? Jadi kalau subsistensi itu maksudnya penghidupan. Jadi masing-masing punya penghidupan itu. Penghidupan Bapa, penghidupan Anak, penghidupan Roh Kudus. Nah, sehingga punya hipostasis yang berbeda-beda. Karena punya subsistensi yang berbeda-beda. Tetapi punya sifat-sifat yang sama seperti Bapa. Ya, karena sifat-sifat itu berasal dari kodrat yang sama. Jadi kalau Allah itu kekal, maka sifat mereka juga kekal. Ya. Nah, ketiga substansi itu berbeda satu sama lain, tidak dapat dibagi-bagi. Bukan karena esensi, tetapi karena memang punya subsistensi yang khas dari masing-masing pribadi. Ya, terus lebih lanjut kita mengatakan bahwa masing-masing dari ketiganya memiliki subsistensi untuk penghidupan yang sempurna sehingga kita dapat memahami sifat sempurna. Macam mungkin terdiri dari tiga-tiganya yang tidak sempurna. Tetapi satu asumsi sederhana yang melampaui dan mendahului yang ada dalam tiga substansi yang sempurna. Karena semua yang tersusun dari unsur yang tidak sempurna istilah macam. Tetapi dari substansi yang sempurna tidak ada yang ketemu yang dapat muncul. Oleh karena itu kita tidak berbicara tentang bentuk sebagai dari substansi, tetapi sebagai dalam substansi. Tetapi kita berbicara tentang hal-hal yang tidak sempurna, yang tidak menggunakan bentuk dari apa yang disempurnakan darinya. Karena batu, kayu, dan besi masing-masing sempurna dalam sifatnya sendiri. Tetapi dalam kaitannya dengan bangunan yang diselesaikan darinya, masing-masing tidak sempurna karena tidak satupun dari mereka yang dengan sendirinya merupakan rumah. Nah, ini ngerti kan? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang batu, kayu, besi kan masing-masing sempurna dalam sifatnya. Tapi kalau dikaitkan dengan sebuah bangunan, ya nggak sempurna, saling membutuhkan satu dengan yang lain kan. Sehingga kita nggak bisa mengatakan batu itu adalah rumah, kayu itu adalah rumah, besi itu adalah rumah. Tapi batu, kayu, besi itu harus dibangun bersama-sama supaya jadi rumah kan gitu. Beda dengan Allah ya. Allah itu punya substansi yang berbeda-beda, tetapi sempurna. Oke, Roh Kudus itu ya Allah, Anak itu ya Allah, Bapa itu ya Allah. Tapi kita nggak bisa mengatakan Roh Kudus itu punya substansi yang sama dengan Anak. Beda karena punya pribadi yang berbeda. Oke, coba kita lanjut. Maka kita katakan bahwa semua bahan itu sempurna supaya kita tidak menganggap kodrat ilahi sebagai sesuatu yang tertinggi. Karena kemajemukan adalah awal dari keterpisahan, dan sekali lagi kita berbicara tentang tiga hubungan sebagai satu sama lain, agar kita tidak memperkenalkan kerumunan dan banyak Allah. Karena tiga substansi tidak ada kemajemukan atau kebingungan, sementara karena mereka memiliki esensi yang sama dan tinggal di dalam satu sama lain, dan menjadi sama dalam tingkat dan energi dan kekuatan dan otoritas dan gerakan sehingga dapat dikatakan kita mengaku keterpisahan dan kesatuan Allah. Karena sesungguhnya Allah itu Esa dan Firman dan Rohnya. Iya. Tapi walaupun tiga subsistensi, tiga penghidupan, tiga pribadi yang berbeda, tapi di dalamnya tidak ada kemajemukan, tidak ada kebingungan, tidak ada campur aduk, ya. Jadi karena masing-masing punya subsistensi yang berbeda, ya. Tapi tidak ada perpecahan atau perpisahan atau kebingungan atau campur aduk, ya. Sebab mereka masing-masing memiliki subsistensi dan memiliki esensi atau kodrat yang sama. Tinggal di dalam satu sama lain. Sehingga mereka sama di dalam kehendak. Jadi kehendak Allah sama nggak kehendak Anak? Sama. Kehendak Anak sama nggak dengan kehendak Roh? Sama. Energinya sama nggak? Sama. Kekuatannya sama nggak? Sama.
otoritasnya sama, gerakannya sama. Itulah namanya apa? Tidak ada kemajemukan, tidak ada kebingungan, tidak ada perpecahan, tidak ada campur aduk. Ya. Mereka masing-masing punya substansi yang sama, yang berbeda, tapi memiliki esensi yang sama. Oke, sehingga bisa tinggal satu sama lain. Jadi Bapak bisa nggak di dalam anak? Anak di dalam roh, Bapak di dalam anak, anak di dalam Bapak, roh di dalam anak, roh di dalam Bapak, sama, ya. Sehingga itu disebut tidak ada kemajemukan itu. Kalau kayu dengan gelas beda. Kayu nggak bisa di dalam gelas, gelas nggak bisa di dalam kayu gitu. Ya. Sekarang kita baca lagi. Apa ini? Itu seseorang harus menyadari bahwa melihat sesuatu bagaimana dan melihat sesuatu dalam tangan hati dan pikiran adalah hal yang berbeda. Nah, itu maksudnya ngerti nggak? Sekarang kita lihat ada 3 substansi yang berbeda. Ya, ini kaitannya nanti dengan hubungannya nanti dengan rasio dan pikiran ini. Coba baca yang keras. Dalam semua hal yang diciptakan, perbedaan substansi diamati dalam fakta yang sebenarnya. Karena pada kenyataannya, Petrus terlihat terpisah dari Paulus. Iya. Tapi komunitas dan hubungan kesatuan dapat ditangkap oleh intelek dan pikiran. Karena dengan intelek, kita melihat bahwa Paulus berasal dari Nah, Paulus dengan Petrus terpisah, 2 pribadi yang berbeda, 2 subsistensi yang berbeda. Tetapi kita bisa dengan pikiran, dengan intelek kita bisa mengatakan Petrus dan Paulus punya kodrat yang sama. Gitu. Terus? Karena keduanya adalah Nah, kita bisa mengatakan satu kodrat yang sama, kenapa? Karena dua-duanya makhluk hidup. Dua-duanya punya rasio pikiran kan? Dua-duanya fana gitu. Terus? Dan keduanya adalah daging. Terus? Dan dikaruniai itu rasio dan ya, maka kita bisa mengatakan Petrus dan Paulus itu punya kodrat yang sama. Terus? Maka dengan rasio itulah komunitas kodrat diamati. Karena di sini memang penghidupan tidak ada yang satu di dalam lain, tapi masing-masing secara pribadi dan individual. Artinya dalam dirinya sendiri berdiri cukup terpisah, memiliki banyak sekali titik yang memisahkannya dari yang lain. Iya, tapi pribadinya, subsistensinya, penghidupannya tidak ada yang sama. Mungkin Petrus lebih tinggi, Paulus lebih gemuk, misalnya gitu loh. Generasi lebih gemuk daripada Manner, ya kan? Nah, kenapa? Karena punya penghidupan yang berbeda. Terus? Karena kedua yang terpisah dalam ruang dan berbeda dalam waktu, dan berbagi dalam pemikiran dan kekuatan dan bentuk ekonomi dan kebiasaan, dan temperamen dan martabat dan hukum cara dan semua sifat-sifat yang membedakan. Tetapi di atas semua itu, dalam kenyataannya, bahwa mereka tidak berdiam dalam satu sama lain, tetapi berpisah. Oleh karena itu, kita dapat berbicara tentang 2, 3, atau banyak orang. Iya, ini jelas ya, membedakan subsistensi itu. Terus? Dan hal ini dapat dirasakan di seluruh ciptaan. Tapi dalam kasus alat penggunaan kudus dan sifat esensial yang tidak dapat dipahami, jauh dari segala sesuatu yang tertuju justru sebaliknya. Karena di sana komunitas dan kesatuan diamati dalam kenyataan melalui kekekalan dari subsistensi dan beresensi dan energi dan kehendak dan keselarasan yang sama, dan kemudian menjadi identik dalam otoritas dan kekuatan dan kebaikan. Saya tidak mengatakan semua kami identik, kemudian bergerak dengan satu dorongan. Karena ada satu esensi, satu kebaikan, satu kekuatan, satu kehendak, satu energi, satu otoritas, satu dan sama. Saya ulangi, bukan 3 yang menyerupai satu sama lain, tapi ketiga substansi tersebut memiliki satu gerakan yang sama. Karena masing-masing dari mereka berhubungan erat dengan yang lain seperti pada dirinya sendiri, yaitu bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu dalam segala hal.
kecuali dalam hal tidak diperanakan, dalam hal kelahiran dan dalam keluarga, dalam hal keluarga. Tapi oleh pikiranlah perbedaan Tuhan, karena kita mengakui sesama, tetapi hanya dalam sifat-sifat kebapaan, keputraan dan keluaran, baik dalam hal sebab dan akibat maupun kesempurnaan keberadaan, yaitu cara keberadaan. Kita melihat perbedaan, karena dengan mengacu pada kealahan yang tidak terbatas, kita tidak dapat berbicara tentang dalam Tuhan, seperti yang dapat kita lakukan dalam kasus kita sendiri. Karena substansi tinggal di dalam satu sama lain, sama sekali tidak membingungkan, tetapi membahas bersama. Sesuai dengan firman Tuhan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yohanes 14 ayat 11. Juga tidak ada yang dapat melakukan perbedaan dalam lain atau perubahan yang dapat menghasilkan kebiasaan kata yang absolut dalam kasus kami. Oleh karena itu, kita tidak berbicara tentang tiga Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tentang satu Allah, Tritunggal yang kudus, Anak, dan Roh Kudus, yang menuju pada satu penyebab dan tidak digabungkan atau disatukan menjadi tidak sekaligus. Seperti yang telah katakan, mereka dijadikan satu bukan untuk bersatu, tetapi untuk saling berpisah, dan mereka memiliki keberadaan satu sama lain tanpa ada penggabungan atau. Nah, itu dia. Jadi harus jelas ada subsistensi yang berbeda-beda, ya. Tetapi memiliki apa? Satu di sini memiliki esensi, energi, kehendak, keselarasan, kebaikan, kekuatan, kehendak, energi, otoritas yang sama semua. Oke? Jadi sehingga kalau itu sama, maka bisa dikatakan Bapa di dalam anak, anak di dalam aku. Melihat Bapa yang melihat anak yang melihat Bapa. Begitu. Ya, sehingga tidak ada perbedaan dalam kehendak, penilaian, energi, kekuatan atau apapun. Nah, ini untuk menentang salah satunya Bidat Sabelius yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah menjadi satu. Ya, jadi tidak ada lagi subsistensi yang terpisah. Nah, kita nggak percaya itu. Terus baca lagi. Anak dan Roh tidak berdiri sendiri dan tidak pula terpisah dalam esensi menurut Yesus. Karena sang ilahi tidak terbagi di antara hal-hal yang berbagi. Untuk mereka dan itu seperti tiga matahari yang saling berpisah tanpa pemisahan dan memancarkan cahaya yang bersatu dan menyatu menjadi satu. Ketika kemudian kita mengalihkan pandangan kita kepada Allah dan penyebab pertama dan kedaulatan dan kesatuan, dikatakan gerakan dan kehendak Allah dan identitas dalam esensi dan kekuatan dan identitas apa yang dapat kita lakukan dalam kesatuan. Terus, tetapi ketika kita melihat pada hal-hal yang di dalam kejadian ini, atau lebih tepatnya yang merupakan kejadian dan hal-hal yang ada di dalam paling pertama tanpa waktu atau perbedaan dalam perbedaan atau yaitu substansi anak dan bapak. Tampaknya bagi kita anak tunggal yang kita tahu, Bapa adalah Bapa yang esa dan tanpa permulaan, yaitu tanpa sebab, karena ia tidak berasal dari apapun. Anak adalah anak yang esa, tapi bukan tanpa permulaan. Artinya bukan tanpa sebab, karena ia berasal dari Bapa. Tetapi jika kamu menghilangkan gagasan tentang permulaan dari Bapa, dia juga tanpa permulaan. Karena pencipta waktu tidak dapat tunduk pada waktu. Roh Kudus adalah roh yang esa yang keluar dari Bapa, bukan dengan cara sebagai anak, melainkan dengan cara keluar. Sehingga Bapa tidak kehilangan sifatnya sebagai yang tidak diperanakan, karena ia telah memperanaknya. Dan anak tidak kehilangan sifatnya sebagai yang diperanakan karena ia diperanakan dari yang tidak diperanakan. Karena bagaimana mungkin demikian? Dan roh tidak berubah menjadi Bapa atau menjadi anak, karena ia telah keluar dan menjadi Allah. Karena suatu sifat adalah tetap, karena bagaimana mungkin suatu sifat dapat tetap ada jika sifat itu dan berpindah-pindah dan dapat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebab jikalau Bapa adalah anak, maka ia tidak sepenuhnya Bapa, karena hanya ada satu Bapa. Dan jikalau anak adalah Bapa, ia tidak sepenuhnya anak,
Karena hanya ada satu anak dan hanya satu. Nah, jelas banget ya. Jadi kalau nggak mungkin bapak itu jadi anak, atau anak jadi bapak, atau roh jadi anak, atau roh jadi bapak. Karena satu sifat itu begitu dia keluar jadi Allah atau diperanakan jadi Allah, ya udah dia tetap jadi Allah, nggak bisa berubah lagi. Jadi bukan Allah atau bukan bapak, bukan anak atau jadi bapak atau jadi roh. Oke, karena masing-masing sudah mempunyai subsistensi yang berdiri sendiri. Ya, jadi nggak mungkin bapak jadi anak. Kalau bapak adalah anak, maka apa? Berubah dong. Ada perubahan. Nah, nggak mungkin satu sifat Allah itu bisa berubah. Allah itu tanpa perubahan. Ya kan? Jadi kalau bapak adalah anak, maka sang bapak itu bukan sepenuhnya bapak lagi. Jadi dia bukan lagi satu bapak lagi. Kalau anak adalah bapak, maka dia tidak sepenuhnya anak, karena hanya ada satu anak, ya, dan satu Roh Kudus. Oke. Terus di sini dikatakan lagi, ini kalian mesti baca pelan-pelan ya, karena Tritunggal itu memang agak sulit gitu ya. Iya. Ini menghantam bidat Arius dan bidat Sabellius ini. Kalau Sabellius mengatakan Bapak, Anak, dan Putra itu satu modus ya, satu kepribadian. Sedangkan Arius mengatakan anak dan roh itu diciptakan. Oke. Jadi bukan kekal. Nah, padahal anak dan roh begitu keluar dari atau diperanakan dari sang Bapa dan keluar dari roh, keluar dari Allah, berasal dari esensi yang sama, esensi yang kekal. Ya. Sebab apa? Dikatakan ini. Sang Allah itu tidak dapat terbagi-bagi. Dia nggak bisa satu Allah itu aku kayak satu matahari itu kayak bermutasi jadi 3 matahari gitu. Nggak mungkin kan? Sel bisa bermutasi ya. Jadi banyak sel gitu ya. Tapi kalau matahari bisa nggak bermutasi jadi 3 matahari? Atau sang Bapak bermutasi jadi 3 Allah, 3 Bapak gitu, 3 Allah gitu. Nggak mungkin. Tetap satu Allah, sang matahari itu. Ya, tetapi dari sang matahari itu memperanakan cahayanya dan mengeluarkan panasnya. Gitu. Jadi cahaya, panas, sang matahari itu satu kesatuan tidak terpisah. Oke, coba baca ini Smart supaya nggak tidur sedikit. Lebih lanjut harus dihadapi bahwa kita tidak Harus dipahami. Kamu salah baca denda loh. lanjut harus dipahami bahwa kita tidak berbicara tentang Bapa sebagai sesuatu yang berasal dari orang, tapi kita berbicara tentang Dia sebagai Bapa dari anak. Dan kita tidak berbicara tentang anak sebagai penyebab atau Bapa, tetapi kita berbicara tentang Dia sebagai berasal dari Bapa. Dan sebagai anak dari Bapa, demikian juga tentang Roh Kudus, kita berbicara tentang Dia sebagai berasal dari Bapa. Dan menyebutnya roh Bapa. Dan kita tidak berbicara tentang roh sebagai berasal dari anak, tetapi kita menyebut dia roh anak. Sebab jika seorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan berasal dari dia. Roma 8 ayat 9, kata Rasul Paulus, dan kita mengakui bahwa ia dinyatakan dan diberikan kepada kita melalui anak. Oke, jadi ngerti gak ini? Jadi kalau kita berbicara tentang anak, ya, atau tentang bapak, kita udah ngerti bapak sebagai penyebab dari anak. Jadi caranya berada anak itu bukan tanpa sebab, dia disebabkan oleh bapak, gitu. Ya, jadi anak, ketika kita berbicara tentang anak yang berasal dari bapak, maka kita berbicara tentang dia yang berasal dari Allah. Juga sama dengan Roh Kudus, ya. Kalau dia
berasal dari Bapa, maka kita menyebutnya roh Bapa. Kalau dia diperanakan dari Bapa, maka disebut anak dari Bapa. Oke? Betul lagi. Dan kita mengakui bahwa ia dinyatakan dan diberikan kepada kita melalui anak, sebab ia telah menyembuhi murid-muridnya, katanya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dalam Yohanes 20 ayat 29, hal ini sama seperti halnya dengan matahari yang darinya berasal baik sinar maupun cahayanya. Karena matahari itu sendiri adalah sumber dari sinar dan cahaya. Tadi yang saya katakan, matahari itu sebagai gambaran Allah Bapa, ya kan? Ada cahayanya kan? Nah, itu seperti anak gitu. Lalu ada panasnya kan, atau sinarnya kan? Itu seperti Roh Kudusnya. Oke? Tapi satu sumber, yaitu matahari sebagai sumber dari cahaya dan sinar. Terus? Dan melalui sinar itulah cahayanya diberikan kepada kita. Dan melalui cahayanya itulah kita diterangi dan kita menjadi kebahagiaan. Lebih jauh lagi, kita tidak berbicara tentang anak dari roh atau tentang anak yang berasal dari roh. Iya, tapi berasal dari matahari. Karena sinar atau cahaya itu berasal dari matahari. Oke, sekarang pasal 9. Coba baca nota tema. Halo nota. Ini orangnya ada tapi nggak ada gitu ya. Oke. Coba balik ke Jessica. Itu sederhana dan tidak majemuk, namun sesuatu yang tersusun dari banyak unsur yang terlalu beda dalam majemuk. Maka jika kita harus berbicara tentang sifat-sifat tidak diciptakan dan tanpa awal, dan dasar dan abadi dan kekal dan baik dan kreatif dan seterusnya sebagai perbedaan esensial dalam kasus Allah, apa yang tersusun dari begitu banyak sifat-sifat tidak akan sederhana, tetapi harus majemuk. Tetapi hal ini secara ekstrim, banyak sifat-sifat tidak akan sederhana, tetapi harus majemuk. Tetapi hal ini secara ekstrim adalah tidak adil. Maka setiap penegasan tentang Allah harus dipikirkan sebagai penanda bukan pada hakikatnya, tetapi sesuatu yang tidak memiliki kejelasan atau sesuatu yang berhubungan dengan beberapa hal yang berbeda atau beberapa hal yang mengikuti sifat atau suatu yang berbeda. Ya, ini maksudnya di sini kita membedakan ya, setiap penegasan tentang Allah itu penanda. Karena Allah itu maha baik. Oke. Ya, penanda menandakan Allah itu maha baik itu ya Allah itu. Tapi itu bukan hakikatnya gitu ya. Karena Allah itu sederhana, tidak majemuk. Ya. Allah itu single, tunggal, sederhana, tidak majemuk. Jadi kita nggak bisa menjelaskan apa itu. Ya. Berbeda misalnya kalau kayu ini majemuk, kita bisa mengatakan ini dari unsur apa? Zat padat yang terdiri dari apa saja di dalamnya gitu ya kan? Itu unsur-unsur majemuk. Oke. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Allah ya, dia punya sifat-sifat yang tidak diciptakan, tanpa awal, tanpa berjasmani, dia kekal, ya, dia kreatif dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi penanda-penanda Allah itu, kalau Allah itu misalnya terdiri dari A, B, C, D gitu ya. Allah itu maha baik. Allah itu ini. Itu kalau sebagai unsur atau sebagai sebagai hakikat, maka Allah itu jadi majemuk gitu. Kalau Allah itu jadi majemuk,
Jadi Allah itu bukan buatan majemuk ya. Misalnya kayu ini kan terdiri dari unsur apa aja dalam kayu ini kan kita bisa jelasin ya kan. Nah Allah itu nggak bisa seperti itu, ya. Itu maksudnya. Jadi apa yang kita pikirkan itu hanya sebagai penanda, bukan hakikatnya. Kalau misalnya tubuh kita itu majemuk, karena kita bisa menjelaskan unsur-unsur di dalamnya, ya, berbeda dengan Allah. Terus baca lagi. Maka tampaklah bahwa nama yang paling tepat dari semua nama yang diberikan kepada Allah adalah Dia yang adalah seperti yang dikatakan sendiri dalam surat yang besar di atas ini. Katakanlah kepada Bani Israel, Dialah yang menulis aku dalam Keluaran 3 ayat 14. Sebab Dia menyimpan segala sesuatu dalam pelukannya sendiri, seperti lautan ekstensi yang tak terbatas dan tak terhingga. Atau seperti yang dikatakan oleh Santo Dionysius yang kudus, Dia yang baik, karena seseorang tidak dapat mengatakan tentang Allah bahwa Dia memiliki keberadaan di tempat pertama dan kebaikan di tempat kedua. Iya, jadi Dia yang mengutus aku, Dia yang baik, gitu, ya. Atau Dia yang ada, atau aku adalah aku. Jadi nama yang paling tepat untuk Dia seperti itu, karena dia apa tadi, sederhana dan tidak majemuk. Jadi kita nggak bisa membedakan Allah itu adalah terdiri dari A, B, C, D gitu, enggak ya. Karena dia sederhana dan tidak majemuk. Maka dikatakan aku adalah aku gitu. Terus nama Allah yang kedua adalah Theos yang berasal dari kata Tein yang berarti berlari karena Dia berlari melalui segala sesuatu, atau dari Aitein yang berarti membakar, sebab Allah adalah api yang menghanguskan segala yang jahat yang melanggar atau dari Theas karena Ia melihat segala sesuatu. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat luput daripadanya, dan atas segala sesuatu Ia berjaga-jaga. Sebab Ia telah melihat segala sesuatu sebelum ada, dan Ia menyimpan segala sesuatu itu dalam pikirannya, dan setiap sesuatu sesuai dengan pikirannya yang sukarela dan kekal, yang merupakan penentuan gambar dan pola muncul pada waktu yang telah ditentukan. Iya. Jadi kalau Allah kita bisa mengatakan Theos. Dari kata tein yang artinya berlari. Karena dia melampaui segala sesuatu ya, melalui segala sesuatu. Atau Aitein membakar, Allah itu api yang menghanguskan. Atau Theastai, dia melihat segala sesuatu. Oke, nah baik itu misalnya Allah itu melihat segala sesuatu, menyimpan segala sesuatu, dia melampaui segala sesuatu, itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang memiliki sifat-sifat yang melampaui segala sesuatu, sehingga sesuatu yang tidak majemuk itulah yang bisa bisa melampaui segala sesuatu, ya, gitu. Maka di sini dikatakan setiap sesuatu sesuai dengan pikirannya yang sukarela dan kekal, yang adalah penentuan gambar dan pola muncul pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau dia adalah yang bukan majemuk, maka dia bisa ada, melihat, menyimpan, dan melampaui segala sesuatu. Oke, coba baca lagi. Nama yang pertama kemudian menyampaikan gagasan tentang keberadaannya dan sifat dari keberadaannya. Sementara nama yang kedua mengandung gagasan tentang energi. Jadi nama yang pertama secara hakikat ya, aku adalah aku. Yang kedua, dia berlari, membakar, ya, melihat, itu energinya. Jadi di sini dibedakan antara keberadaannya atau hakikatnya dan sifat dari keberadaannya, gitu, ya.
keberadaannya, apa hakikatnya, tapi ada sifat dari keberadaan. Coba baca lagi. Selanjutnya, istilah-istilah tanpa permulaan, tidak fana, tidak diperanakan, juga tidak diciptakan, tidak berjasa, tidak terlihat, dan seterusnya, menjelaskan apa yang tidak dimiliki olehnya. Artinya, istilah-istilah itu memberitahu kita bahwa keberadaannya tidak memiliki permulaan, bahwa dia tidak fana, tidak diciptakan, tidak berjasa, dan tidak terlihat. Sekali lagi, kebaikan, keadilan, kesalehan, dan nama-nama semacam itu adalah miliknya, tetapi tidak menjelaskan esensinya yang sebenarnya. Iya, karena dia esensi atau dia majemuk, ya, dia tidak majemuk, maka istilah-istilah itu tanpa permulaan, tidak fana, tidak diperanakan, tidak berjasa, tidak terlihat, dan semuanya itu istilah-istilah memberitahu kita tentang keberadaannya yang sebetulnya kita nggak bisa menjelaskan, kita cuma bisa mengatakan Allah itu tidak bertubuh gitu, tapi sebetulnya apa itu Allah kita nggak tahu gitu. Ya, kemudian sifat-sifatnya, sifat-sifat dari kodratnya, misalnya kebaikan, keadilan, kesalehan, semuanya itu ya itu hanya menjelaskan sifat Allah, bukan Allah itu sendiri. Ya, bukan esensi itu sendiri. Jadi Allah itu bisa dikatakan adil, saleh, baik. Ya, itu sifat Allah, bukan Allah itu baik gitu. Ya, bukan Allah itu esensinya baik. Tapi sifat dari esensinya yang baik. Terus akhirnya Tuhan dan Raja dan nama-nama dari kelas tersebut menunjukkan hubungan dengan umat kelas. Mereka karena nama Tuhan mengacu pada mereka yang digunakan oleh Tuhan, dan nama Raja pada mereka yang berada di bawah kekuasaan Raja, dan nama Pencipta pada makhluk-makhluk, dan nama Gembala pada domba-domba yang digembalakan. Iya. Dan nama gembala pada domba-domba yang digembalakan. Oke, sampai di sini ya, 9 pasal. Nah, saya mau kalian baca ulang dan kemudian tulis poin-poin tentang Allah Tritunggal yang kalian mengerti. Nah, minggu depan saya ingin membaca beberapa poin dari kalian. Jadi tugas baca ini nggak usah, tapi fokus baca 9 pasal ini. Ya, dari pasal 1 sampai pasal 1. Oke, karena ini satu bacaan yang nggak mudah, sulit juga, jadi perlu dibaca ulang lagi ya. Oke, sampai di sini dulu nota dan makanan semua. Thank you waktunya. Kita akan berdoa. Kemudian ada satu buku juga saya, cuma ini banyak dari Bapak Gereja yang lain tentang Allah Tritunggal ya. Kalau kalian mau baca, ini juga ada di sini ya, tentang Allah Tritunggal, tapi ini kumpulan dari berbagai macam tokoh ya, seperti dari Chrysostom, dari Cyril, ini ya, tentang Allah Tritunggal ya, dari Nisa ya, banyak kan bahas dari Nisa. Jadi kalau misalnya nih, Dionysius mengatakan Allah itu melampaui Allah, wujud melampaui wujud, hakikat melampaui hakikat yang tadi kita bahas kan. Maka dia bisa dikatakan Allah yang majemuk, yang tidak majemuk. Hakikat ilahi adalah keberadaan Allah yang tidak berada dalam jangkauan pengetahuan manusia. Dalam arti lain, hakikat membahas mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Sedangkan kodrat membahas mengenai bagaimana sesuatu tersebut terjadi. Jadi apa beda hakikat dengan kodrat? Kodrat atau natur. Kita punya natur. Kita punya kodrat, yaitu manusia. Berarti kan menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Sedangkan kalau hakikat atau esensi itu membahas mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Kalau kodrat bagaimana terjadinya. Nah, ini menurut dari Nisa. Ini kalian udah baca kan waktu itu. Nah,
Gak sama relasi hubungan diungkapkan dalam sebutan hipostatik. Tadi kan ada istilah hipostasis atau persistensi, ya, subsistensi atau penghidupan atau pribadi. Nah itu sama maknanya. Oke? Nah itu tadi ada istilah YHWH gitu ya, tentang Yahweh. Ini juga dibahas. Ini Kiril Basil tentang Yahweh. Banyak banget ini. Ini berapa halaman ya udah ya? Ini udah pernah saya share di grup itu. Ini saya kumpulin dari WA semua ini. Tapi bahasanya nggak beraturan. Berapa halaman ini ya? 795 halaman. Ya. Jadi kalau kalian WA kalian nggak pernah delete, kalian kumpulin itu jadi 795 halaman. Bisa 1000 lebih makanya. Karena kan nggak semua saya masukin. Ini tentang ini bisa ini ya tentang inkarnasi ini, tentang Allah Tritunggal dan inkarnasi ini sebetulnya ya. Jadi kalau ringkasannya itu seperti ini. Ya. Allah Tritunggal itu apa pada akhirnya? Nah, ini ada ringkasannya. Jadi kalau Roh Kudus ada roh dari Sang Bapa dan Sang Anak. Yaitu dari Sang Bapa melalui Sang Anak. Sang Anak itu siapa? Firman dari Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Nah, ini ada ringkasannya jadi kayak gini. Ya. Nah, saya mau misalnya kalian baca John Damaskus ya. Coba bikin poin-poinnya seperti ini gitu. Misalnya Sang Roh Kudus adalah apa? Roh Sang Bapa. Menurut sifat hipostatik dari Sang Bapa. Artinya Sang Bapa sebagai sumbernya dan Roh Anak itu adalah sifat hipostatik Sang Anak, yaitu Sang Anak bukan sebagai sumbernya. Nah, Sang Anak tetap Sang Anak dan bukan Sang Bapa. Sang Roh Kudus tetap Sang Roh Kudus dan bukan Sang Bapa. Bukan Sang Roh, ya kan? Nah, gitu. Ini kan poin tadi ada di dalam Damaskus. Oke, coba kalian baca. Saya ingin tahu kalian seberapa kalian bisa memahami itu. Ya, tulis poin-poinnya aja. Kayak contoh kayak gini aja. Gitu. Atau kalau kalian rajin buatnya seperti ini. Misalnya ini kutipan dari Damaskus. Misalnya ini kan kutipan nomor 9. Kalian kutip semua, tinggal copy aja dari di situ, terus kamu komentari kayak gini. Ya, kayak gitu. Ya. Kutipannya, terus kamu bisa komentari. Nah, ya, atau kalau enggak, ya kamu tulis saja. Kamu baca ini, apa yang kamu pahami? Nggak usah takut salah atau di ini ya. Saya ingin tahu kalian dengan membaca ulang dan menuliskannya akan jadi lebih paham daripada cuma baca di kelas, ya itu pun ngantuk-ngantuk gitu. Ya. Bukan karena ini membahas hal Tritunggal atau tentang Allah itu bukan hal yang mudah ya. Oke, sampai di sini mari kita berdoa.